Risa nengok ke arah si Sari. Tiba-tiba si Sari nengok ke arah si Risa dengan tatapan mata yang kosong tapi tajam. Dia senyum pelan-pelan. Senyumannya semakin aneh karena mulut dia lama-lama lebarnya tuh sobek sampai ke telinga. Selamat datang di episode kelima. Karena di episode kemarin kita bahas soal kriminal semua. Dan banyak dari kalian yang request, jangan kriminal terus, kali-kali horor bang. Oke, hari ini kita akan bawain cerita horor untuk kalian. Pribadi, kalau perjalanan jauh, terus gue pengen ngindarin macet, pengen jalan yang lapang, gue pasti milih untuk di jam-jam malam. Bayangin kalian ada dalam sebuah perjalanan tengah malam, melewati sebuah jalan randu alas di pegunungan. Kalian duduk di sebelah orang yang asing yang gak pernah kalian tahu sebelumnya, dengan muka yang pucat, bau melati, dan yang gak pernah kalian sangka ternyata dia bukan manusia. Siapkan kopi dan cemilan, kita mulai videonya. Ceritanya dimulai dari seorang perempuan bernama Risa. Dia adalah karyawan swasta yang berasal dari kota Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, karena ada tuntutan pekerjaan, Risa ini harus menetap di kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Long story short, 2019 Risa ini dapat penugasan dari kantornya ke Kalimantan Selatan. Karena kayak yang gue bilang tadi, Risa aslinya kan dari Kalimantan Selatan. Dia dapat tugas harus ke Kalimantan Selatan. Ini momen yang bagus untuk sekalian dia kerja sekaligus dia pulang kampung untuk nengokin orang tua. Jadi tawarannya langsung aja dia terima. Si Risa ini pergi gak sendirian. Dia pergi dengan salah satu teman kantornya, laki-laki bernama Azam. Si Azam ini teman dekat dia di kantor yang kebetulan juga dikasih tugas yang sama bareng sama Risa. Jadi dia akan menemani Risa di cerita kali ini. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Hari keberangkatan Risa dan juga Azam ke Kalimantan Selatan. Tapi yang gak pernah Risa sadarin, semua masalah dan juga kejadian-kejadian yang aneh dimulai dari sekarang. Risa dan Azam menggunakan jalur darat untuk pergi ke lokasi yang mereka tuju. Perjalanannya dari tempat Risa ke Kalimantan Selatan ini butuh waktu kurang lebih 8 jam. Dan itu juga belum termasuk jarak dia ke rumah orang tuanya. Jadi biar kita sama-sama ngebayangin gimana kondisinya, situasinya, dan juga seberapa lama perjalanannya. Mereka udah sepakat tuh untuk berangkat jam 1 siang. Habis makan siang mereka langsung berangkat. Tapi sialnya mereka harus berangkat di luar dari jadwal yang mereka pikirkan. Nah, karena akhirnya mereka berangkat jam 4 atau ba'da asar gitu ya, perjalanan mereka pasti akan ketemu di jalannya tuh malam hari. Tapi karena buat Risa ini udah jalan dia bolak-balik kampung kayak akam sih, jadi dia mau berangkat jam berapapun ya gas-gas aja. Nggak ada tuh dia kepikiran kayak perjalanannya bakal malam dan serem segala macam, karena ya udahlah perjalanan malam tinggal tidur aja di mobil juga ntar tahu-tahu udah nyampe rumah. Kalau kita gambarkan kalau dia berangkat jam 4 berarti harusnya dia bisa sampai di Kalimantan Selatan itu jam 12 malam. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Dijemputlah Risa dan juga Azam sama supir travelnya. By the way, buat gambaran teman-teman, jadi ini bukan travel yang dia pakai Hiace gede gitu ya. Ini mobil kecil, mungkin kayak mobil LCGC yang muat untuk 4, 5 atau sampai 7 orang. Di posisi mobil itu, satu supir, si Azam duduk di samping supir dan Risa duduk di belakang supir. Semua barang-barang mereka ditaruh di bagasi belakang. Untuk sampai ke Kalimantan Selatan, mereka harus menyeberangi pulau menggunakan kapal feri untuk sampai ke Kabupaten Penajam Pasar. Setelah 30 menit sampailah mereka ke Pelabuhan Penajam. Karena waktunya udah maghrib, Risa dan juga penumpang yang lainnya, supir sama Azam tadi, mereka memutuskan untuk sholat maghrib dulu sebentar, istirahat sekaligus makan. Biar lo semua kegambar gimana situasinya. Jadi perjalanan menuju ke sana, selain harus nyebrang menggunakan kapal feri untuk ke Pelabuhan Penajam Pasar tadi, mereka harus melewati satu pegunungan, namanya adalah Gunung Rambutan. Trek di gunung ini lumayan curam ya, lumayan curam. Habis itu banyak kelok-kelokan dan juga banyak jurang di sana. Udahnya curam, banyak belokan, pinggirnya langsung jurang, dan penerangan di situasi gunung itu tidak ada, atau ada tapi minim banget. Nah, jadi lo bisa bayangin lah ya gimana kalau lo ngelewatin jalur itu malam hari. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Setelah mereka melewati beberapa kabupaten, akhirnya sampailah mereka di rute pegunungan yang gue bilang tadi. Jam 10 waktu mereka melintasi Gunung Rambutan, Risa tidur tuh di mobil. Suasananya mulai terasa aneh, dingin, dan Risa pikir ini dinginnya tuh berasal dari AC yang di mobil. Makanya dia bilang tuh sama supirnya, "Pak, bisa tolong minta kecilin AC-nya nggak Pak? Ini dingin banget soalnya." "Loh, ini udah paling rendah ini Mbak." Oh iya tapi kok dingin banget ya?"
Si Ajam nawarin sama Risa, mau pakai jaket aku nggak? Dijawab sama Risa, boleh mas, ini pinjem. Oh itu ambil aja jaketnya, ada di tas belakang. Langsung diambil sama Risa ke belakang di tas. Habis itu Risa ambil jaket yang ada di bagasi belakang sambil dia nanya sama penumpang yang ada di dalam mobil, ini kalian nggak pada ngerasa dingin? Dijawab sama si Ajam, enggak, kita nggak ngerasa dingin. Pas Risa ngambil barang yang ada di bagasi belakang, otomatis kan dia harus nengok ke belakang. Pandangan dia secara nggak langsung dia akan melihat jendela mobil ke arah belakang. Tiba-tiba dari kaca belakang Risa ngeliat sesuatu, ada yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullahaladzim! Kaget kan lo semua? Karena Risa teriak, satu mobil pada kaget semua. Nah, si Ajam nanya, kenapa sih kok teriak? Kaget mas, tadi ada yang jatuh. Risa cerita itu sambil dia nunjuk ke belakang. Si supirnya ngejawab, mana mungkin ada yang jatuh? Kalau ada yang jatuh kan pasti kelihatan dari spion depan. Apalagi aku yang bawa mobil. Gara-gara kejadian itu, situasi di mobil tuh tiba-tiba jadi hening. Karena ngeliat situasinya mulai gak enak, si Ajam mulai mencairkan suasana. Paling cuma ranting pohon doang yang jatuh, gak usah aneh-aneh mikirnya. Iya kali ya, jawab Risa. Dia berusaha untuk mikir positif kalau gak terjadi apa-apa. Padahal Risa ngeliat dengan jelas kalau yang jatuh tadi bukan ranting pohon. Tapi langsung ditepis sama Risa karena waktu dia ceritain itu bulu kuduk dia berdiri semua, yang merinding. Karena situasi yang tadi, abang-abang supir di depan mulai ngomong gini, perjalanan kita masih panjang ya, jadi tolong semuanya pada baca doa. Gara-gara supir yang ngomong begitu, Risa yang tadinya udah berpikir positif thinking nih, jadi kepikiran lagi dong. Tiba-tiba mobilnya tuh berjalannya jadi pelan itu. Udah tahu perjalanannya masih panjang, 8 jam, pas di hutan itu mobilnya pelan. Risa nanya sama supirnya, kenapa pak kok bawa mobilnya jadi pelan? Itu di depan ada yang lambain tangan. Supir yang ngejawab itu sambil suaranya terbata-bata. Ternyata apa yang dia lihat? Kunti bogel mang. Ya Allah, kunti bogel. Si Ajam juga nanya, mana pak? Awalnya si Ajam gak ngelihat kalau ada orang yang dilihat sama pak supir tadi. Tapi pas dia mulai sipitin mata ke arah depan, ternyata beneran ada sosok orang berdiri di pinggir jalan. Kok bisa? Di tengah gunung malam hari ada orang di pinggir jalan sendirian. Mana sih? Kagak ngeliat gue berasan, kata Risa. Risa juga mulai penasaran, dia lihat ke depan juga. Dan ternyata benar. Ternyata ada seorang perempuan di pinggir jalan, rambutnya panjang tapi mukanya gak kelihatan, berdiri sambil ngelambain tangan di mobil. Tapi karena dipikir secara nalar tidak masuk akal, di tengah hutan tengah malam di pinggir jalan ada orang perempuan di pinggir jalan, si Ajam bilang sama sopirnya, udah tinggal aja pak, gak mungkin ada orang jam segini di pinggiran jalan sendirian, gak masuk akal. Si Ajam ngajakin supirnya untuk lanjut karena pikirnya si Ajam takutnya daripada ini begal atau apa gitu kali ya. Kalau toh bukan begal, ini kan perempuan, makin gak masuk akal dong. Iya juga sih, pikir si Risa, tapi kan ini perempuan. Siapa tahu dia lagi kena musibah, apalagi kalau dilihat di samping perempuan berdiri itu ada satu motor. Siapa tahu itu motor mogok, kan kesian ya. Setelah jaraknya mulai dekat dengan sosok itu, bener ternyata ada satu perempuan, rambutnya panjang, dia nenteng tas, di samping dia bener-bener emang ada motor yang mogok. Kadang lihat kondisi perempuan itu sendirian di tengah hutan begini, Risa langsung bilang sama si Ajam dan supirnya, tuh kan bener motor mogok, kasihan tahu kalau dibantuin. Nah, langsung tuh sama supirnya mobilnya berhenti tepat di samping sosok perempuan tadi. Sama Ajam langsung buka jendela, nanya si Ajam sama perempuan itu, mbaknya kenapa? Kok malam-malam di tengah jalan begini sendirian? Motorku mogok. Aku mau ke pasar yang ada di depan sana, boleh numpang sama mobil kalian nggak? Nah, dengar permintaan si perempuan itu, satu mobil yang tadinya sempat berpikir macam-macam aneh-aneh, mereka semuanya tiba-tiba jadi diem. Mereka bingung, ini mau ngasih tumpangan apa enggak ya? Bingung si Ajam, dilihat sama Ajam dari atas sampai bawah, nempel tanah aman nih harusnya nih, tumpangin aja kali ya. Karena dilihat sama Ajam dari atas sampai bawah nggak ada yang aneh. Terus didesak juga sama si Risa, sama-sama perempuan kan, udah kasih tumpangan aja nggak apa-apa, kasihan toh cuma di depan juga. Risa langsung bukain pintu, masuklah perempuan itu ke dalam mobil, satu mobil dengan mereka. Dia minta untuk dianterin sampai di pasar depan. Risa buka pintu, nyuruh dia masuk sambil nanya, sini mbak, masuk duduk di sebelahku. Karena bingung si Ajam juga ikut nanya, sendirian mbak ya mbaknya? Iya, soalnya udah biasa kemana-mana sendirian. Tapi yang aneh, dia ngejawab pertanyaan Ajam tadi dengan suara yang pelat kayak orang kesakitan. Kayak mana sama orang baru gitu ya. Si Risa nih ngajak kenalan sama mbak penumpang tadi. Oh iya mbak, kenalin aku Risa. Si Risa sambil ngejulurin tangan, disambut sama perempuan tadi. Si perempuan tadi sambil ngejulurin tangan juga. Dia nyebut kalau namanya adalah Sari. Di situasi itu
Yang nggak supir dan Ajam tahu, waktu Risa dan Mbak Sari tadi jabatan tangan, satu antara mungkin canggung karena orang baru, tapi Risa juga ngerasa tangannya nih halus tapi dingin. Habis itu tiba-tiba mulai tercium aroma melati yang pekat banget. Risa jadi bingung, kok bisa di mobil ada bau melati? Mana kencang banget lagi baunya. Padahal dari perjalanan awal sampai hutan tadi nggak ada tuh bau-bau begituan di mobil. Bulu kuduknya si Risa langsung berdiri, merinding dia. Karena takut, si Risa mulai baca doa. Jikir dia di mobil tuh, berharap ini benar-benar cuma perasaan dia doang. Tapi ketika dia ngeliat ke arah si Sari, dia ngeliat kalau si Sari duduk tegak dengan tatapan mata yang kosong dan tanpa ekspresi sama sekali. Di situasi yang setegang itu, udah beberapa kali mereka ngelewatin pegunungan dan segala macem, tapi mereka nggak pernah nemuin pasar yang diomongin sama Sari tadi. Supirnya mulai ngerasa gelisah dan juga aneh. Ini ada yang nggak beres nih sama si Sari. Tapi daripada dia kepikiran dan bingung sendiri, Pirnya nanya sama Sari, masih jauh mbak tempatnya? Kok dari tadi nggak kelihatan ada pasar? Dijawab sama si Sari. Sarinya diem aja, nggak ada jawaban apapun. Karena ngerasa si Sari tidak memberikan jawaban apapun ke supir, si Ajam juga menekankan lagi, mbak, suasananya masih hening. Suasananya semakin hening dan si Sari masih tetap gak mau jawab. Ngelihat si Sari jadi diem begini, satu mobil jadi bingung. Suasana di mobil jadi berubah canggung dan juga mencekam. Rasa ada sesuatu yang tidak beres, Risa mulai geserin duduk posisinya tuh dari sebelah si Sari. Dia mulai dempetin ke jendela. Selain bau melati yang menyengat tadi, hawa dingin yang dirasain sama Risa tadi semakin kuat rasanya. Rasanya kayak nusuk-nusuk ke tulang. Detak jantung mulai gak beraturan, sampai tangan pun jadi gemetaran. Karena penasaran, Risa nengok ke arah si Sari. Tiba-tiba si Sari nengok ke arah si Risa dengan tatapan mata yang kosong tapi tajam. Dia senyum pelan-pelan, tapi semakin lama senyumannya semakin aneh karena mulut dia lama-lama lebarnya tuh sobek sampai ke telinga. Ngeliat itu si Risa kaget. Dengar situasi teriakan si Risa tadi, satu mobil jadi genting. Supir dan Ajam karena posisinya di depan dengar suara Risa teriak, mereka kaget. Mereka langsung sama-sama nengok ke belakang. Pas mereka nengok ke belakang, Sari yang awalnya masih nengok ke arahnya Risa, tiba-tiba Sari nengok ke depan ke arah Ajam dan supir dengan tatapan yang sama, dengan tatapan yang tajam. Tapi ekspresi Sari yang tadinya senyum berubah jadi marah. Karena panik, supirnya langsung berhentiin mobil itu. Pas mobilnya berhenti, si Sari ketawa kencang banget. Saking kerasnya suara Sari ketawa keras, semua orang yang ada dalam mobil itu panik. Semakin lama ketawa si Sari makin kencang dan semakin melengking. Mobilnya tiba-tiba mati, lampunya redup, dan Ajam sama bapak supir tadi masih diem gak bergerak sama sekali, ngelihat ke arah si Sari. Karena Risa duduknya tepat banget di sebelahnya si Sari, muka dan juga tatapan kosong si Sari kelihatan jelas banget dari samping. Risa mulai ngerasa badannya kaku, dia nggak bisa bersuara bahkan karena saking takutnya. Sari mulai mendekat ke arah si Risa. Di situasi yang panik itu, Sari tiba-tiba ngedekat ke arah si Risa. Si Risa ketakutan, panik, sekujur badannya kaku, sampai gak bisa ngomong sepatah kata pun. Semakin lama mukanya si Sari semakin dekat sama si Risa, sampai Risa ngerasa ada sesuatu yang nimpa badannya yang bikin dia gak bisa bergerak sama sekali. Kadang lihat situasinya panik, si Ajam bacain doa tuh. Situasinya semakin mencekam, panik, tapi si Ajam sama supirnya gak bisa gerakin badannya sama sekali. Ngelihat situasi Risa yang semakin terancam, Ajam berusaha untuk bacain doa dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Dan karena ngerasa udah gak kuat, akhirnya si Risa pingsan. Entah apa yang terjadi setelah itu. Yang dirasain Risa waktu itu, dia sadar dari pingsannya, tapi posisi dia udah gak di mobil lagi. Dia kebangun sudah ada di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari si supir tadi. Udah sadar si Ajam masih minum ke si Risa sambil dia kasih tahu kalau satu rumah semuanya panik. Tapi pas tahu dia udah bangun dari pingsannya, semuanya lega. Tapi pas Risa bangun pertama kali dari pingsannya, dia masih kebayang-bayang sama kejadian tadi. Makanya kalimat pertama yang diucap sama dia adalah, "Setan mas!" Iya udah gak apa-apa, setannya udah pergi. Si supirnya nenangin si Risanya. Ternyata pas Risa pingsan tadi, pas dibacain doa-doa sama si Ajam, setannya udah pergi. Dan karena ngelihat si Risa pingsan, yang kebetulan tidak jauh dari lokasi itu ada rumah paman dari supirnya, mereka memutuskan untuk
tidur di sana dulu. Karena kejadian menakutkan tadi, mereka memutuskan untuk tidur dulu 1 malam di sana untuk melanjutkan perjalanannya besok pagi. Itu dia cerita hari ini. Kalau lo gimana bang? Aku tidak percaya setan. Yang masuk akal gak perjalanan malam bukan karena setannya ya. Gue lebih takut sama di jalan tuh ketemu setan yang palanya hitam, wah lebih serem tuh, begal dan segala macem. Karena memang bagusnya kalau bisa perjalanan yang gak malam, kenapa harus malam? Kecuali emang macet gitu ya teman-teman. Itu aja untuk episode kelima. Thank you udah dengerin sampai di episode ini. Kalian kalau punya cerita apapun, drop aja di komen di bawah. Ada email yang udah gue siapin, kalian kirim aja ceritanya ke sana. Sehat-sehat sekalian semuanya. Assalamualaikum.